Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Izaniaya, NIM T 2015-1489. Baiklah, di sini kami kelompok 4 akan membahas mengenai fikih kontemporer yang berkaitan dengan zakat dan pajak. Nah, langsung saja kita akan membahas mengenai pengertian zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu zakah, yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan syarak mengartikan bahwasanya zakat ini nama dari sejumlah harta yang telah memenuhi syarat tertentu dan diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan oleh orang yang berhak memiliki atau dengan syarat tertentu pula. Secara garis besarnya, zakat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada zakat mal atau zakat harta benda, yaitu ketika seseorang memiliki harta yang telah memenuhi syarat atau biasanya telah mencapai nisab. Yang kedua yaitu zakat fitrah atau biasanya zakat yang kita keluarkan di saat awal Ramadan atau sebelum sholat Idul Fitri. Nah, biasanya zakat ini berupa makanan pokok seperti beras. Nah, tadi kita akan membahas mengenai syarat dan rukun. Nah, adapun syarat yang pertama yaitu merdeka. Artinya orang yang zakat tidak dalam ikatan atau bebas dari pihak manapun. Yang kedua yaitu beragama Islam. Nah, tentunya karena zakat ini dikenakan oleh orang yang beragama Islam saja. Yang ketiga ada baligh dan berakal. Yang keempat, harta yang dikeluarkan merupakan harta yang wajib dizakati. Nah, seperti emas, perak, hasil tanaman, dan hewan ternak. Selanjutnya, harta yang dimiliki ini sudah mencapai nisab. Harta yang dimiliki sudah dalam 1 tahun dan milik hak penuh, artinya bukan milik orang lain dan bukan dari hasil hutang. Nah, sedangkan rukun dari zakat ini merupakan mengeluarkan harta yang telah mencapai nisab untuk dilepas kepemilikannya dan diberikan oleh orang lain atau dengan orang yang berhak menerimanya. Saya Fitria Jaya Firdaus, NIM T 2018-1494. Saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Izan, yakni tujuan dan hikmah zakat, orang yang berhak menerima zakat, serta keutamaan dan manfaat zakat. Yang pertama yakni tujuan zakat. Tujuan utama disyariatkannya zakat adalah untuk membersihkan dan mensucikan, baik membersihkan dan mensucikan harta kekayaan maupun pemiliknya, sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Selanjutnya yakni hikmah zakat. Adapun hikmah zakat yakni dapat mensucikan jiwa dari sifat kikir, mendidik berinfak dan suka memberi, manifestasi syukur dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah, mengobati hati dan cinta dunia, mengembangkan kekayaan batin, serta menarik rasa simpati dan cinta pada sesama. Adapun hikmah bagi si penerima zakat yakni yang pertama, membebaskan dan meringankan si penerima dari kebutuhan-kebutuhannya, dan yang terakhir menghilangkan sifat dengki dan benci kepada pemilik harta. Selanjutnya yakni orang yang berhak menerima zakat atau disebut dengan mustahik, yakni berjumlah 8 asnaf atau golongan. Yang pertama yakni fakir. Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua yakni miskin. Miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetapi hasil yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga yakni amil atau panitia zakat, yakni orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat yakni mu'alaf, yakni orang yang baru masuk Islam, yang imannya masih lemah. Yang kelima yakni riqab, adalah hamba sahaya yang dijadikan oleh tuannya untuk dimerdekakan dengan tebusan atau bayaran. Yang keenam yakni gharim atau orang yang berhutang. Orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Yang ketujuh yakni sabilillah, yakni orang yang berjuang
dan usaha menegakkan agama Allah, misalnya mendirikan masjid, sekolah, atau menyebarkan agama Islam. Dan yang terakhir yakni Ibnu Sabil atau musafir, yakni orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami sengsara dan dalam perjalanannya itu karena kehabisan bekal. Selanjutnya yakni keutamaan dan manfaat zakat. Ada 5 keutamaan dan manfaat zakat. Yang pertama yakni menyuburkan pahala dan menambahkannya. Yang kedua memberi berkah terhadap harta dan dijauhkan dari bencana serta menambah keuntungan. Yang ketiga yakni menjauhkan orang yang berzakat dari api neraka dan gila harta. Yang keempat menjadi perisai yang kuat dan menolak berbagai malapetaka. Dan yang kelima menghilangkan kesalahan, mensucikan dari dosa. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selamat Riyadi, NIMT 2018-1496. Ingin menjelaskan tentang pajak. Pengertian pajak. Apa itu pajak? Pajak itu adalah suatu iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana dapat dipaksakan dan tidak dapat dibalas secara langsung, seperti itu. Jadi dan juga pajak itu dipungut berdasarkan norma-norma untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum, untuk kemaslahatan umum. Jadi dari pengertian pajak di sini, pajak ini digunakan untuk kemaslahatan umum, seperti itu. Dan poin yang kedua yaitu historisitas perpajakan di Indonesia, yang mana ketika sebelum datangnya Belanda di Indonesia itu dikenal perpajakannya itu sebagai upeti, yang mana upeti itu dibayar ketika untuk pemerintah, untuk kerajaan-kerajaan, yang mana untuk kerajaan tersebut, seperti itu. Jadi setelah sebelum datangnya Belanda. Namun setelah datangnya Belanda, masuknya Belanda kepada Indonesia, kita mengenal perpajakan di Indonesia yaitu sistem modern. Maksudnya pajak modern, yaitu yang berlaku pada saat itu seperti pajak rumah, terus pajak tanah, terus pajak usaha, seperti itu. Terus setelah datangnya Belanda, datanglah penjajah Jepang, yang mana ketika datangnya penjajah Jepang itu dikenal sebagai sewa tanah, pajak sewa tanah. Jadi sewa tanah itu kemudian dibagi-bagi menjadi pajak yang bernama kayak pajak listrik, terus pajak tanah, terus pajak pajak sepeda, terus pajak pokok sembarang seperti itu. Dan yang poin ketiga yaitu tentang pajak dalam Islam. Jadi dalam istilah Arab, pajak itu disebut ad-dharibah, seperti itu, atau bisa juga disebut al-maks, yang mana artinya pungutan yang ditarik dari rakyat oleh penarikan pajak, seperti pemerintah, seperti itu. Namun menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini, pajak adalah apa yang diwajibkan oleh pemerintah muslim kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang mereka itu mencukupi, seperti itu. Jadi menurut Imam Ghazali seperti itu. Jadi pemerintah itu mewajibkan pajak kepada mengungut mempungut pajak itu dari orang-orang kaya untuk memenuhi kebutuhan yang ada di pemerintahan, seperti itu. Terus hukum pajak dalam Islam itu kontroversi. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan tidak boleh itu juga berdasarkan dalil-dalil atau
dari dalil Al-Qur'an atau dalil-dalil hadis seperti itu. Yang mana dalam dalil Al-Qur'annya itu yaitu Allah itu pernah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Jadi pajak tidak boleh itu karena dalil seperti ini. Jadi tidak boleh memakan harta sesamanya kamu itu dengan cara yang batil seperti itu. Kewajiban dalam harta kecuali zakat seperti itu. Tapi hadis ini dhaif menurut Syekh Albani. Di dalam sanadnya itu ada perawi yang tidak cerdas seperti itu. Perawi itu kan harus ada fiqh, terus cerdas, terus dobit seperti itu. Jadi tidak memenuhi kriteria perawi hadis seperti itu. Jadi hadisnya ini menjadi dhaif seperti itu. Ini dalil yang tidak memperbolehkan. Ada juga dalil yang memperbolehkan pajak, yang mana juga berdasarkan Al-Qur'an juga berdasarkan hadis juga seperti itu. Yang mana dalil Al-Qur'annya itu yaitu dari firman Allah juga seperti itu, yang mana berbunyi pemberian harta yang diberikan kepada kerabat, anak yatim, terus orang fakir miskin, terus musafir, orang yang meminta-minta, dan memerdekakan budak itu wajib atau boleh seperti itu. Ini ayat Al-Qur'an yang mengatakan boleh, dan juga ada hadis yang mengatakan boleh seperti itu. Dan juga ada kaidah-kaidahnya, ada kaidah-kaidah usul fiqh yang ketika dikaji memperbolehkan seperti itu. Kayak Al-Qur'an kayak kaidah yang mengandung kemaslahatan, kayak darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh, yaitu menarik kemafsadatan atau menarik kerusakan dan mendahulukan maslahatul ummah atau maslahat kebersamaan. Itu boleh kalau mengkaji dari segi usul fiknya. Jadi seperti itu yang memperbolehkan. Banyak yang memperbolehkan pajak dalam Islam, muqaddam ala jalbil masoleh, yaitu menarik kemafsadatan atau menarik kerusakan dan mendahulukan maslahatul ummah atau maslahat kebersamaan. Itu boleh kalau mengkaji dari segi usul fiknya. Jadi seperti itu yang memperbolehkan. Banyak yang memperbolehkan pajak dalam Islam. Namun dalam pendapat para ulama itu pajak itu aslinya biasanya hanya kepada umat, hanya kepada non muslim seperti itu. Jadi tidak wajib kepada orang-orang muslim, hanya kepada non muslim. Untuk apa? Untuk keamanan. Seperti di Indonesia itu mewajibkan pajak tapi pajaknya itu biasanya itu kepada non muslim. Tapi kenapa kok juga Islam seperti itu? Nah, ini kebijakan pemerintah seperti itu. Jadi pajak di Indonesia itu memang dipukul rata seperti itu. Karena apa? Kalau umat muslim itu sudah dibebani zakat, kenapa masih pajak seperti itu? Ini analogi argumen atau pendapat para ulama yang mengatakan tidak boleh. Karena apa? Umat Islam itu sudah dibebani zakat, kenapa masih dibebani pajak seperti itu? Terus pajak itu hanya kepada non muslim seperti kafir harbi, terus kafir dhimmi. Itu biasanya untuk apa? Untuk keamanan mereka. Jadi wajib membayar pajak kepada Indonesia seperti itu. Terima kasih. Sebelumnya saya Nur Laili Febriani, NIM T 2018-1490 akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Terima kasih. Saya di sini akan memaparkan sedikit dari persamaan antara zakat dan pajak. Yang pertama yaitu maksud dari persamaan pajak
dan zakat, yaitu batasan kadar yang wajib dilakukan seorang mukallaf untuk membayar nilai pajak setelah adanya kewajiban pajak. Setelah dibuktikan kenyataannya terhadap standar pajak, batasan nilai, harga, dan kebenaran syarat-syarat pajak bagi pemiliknya, maka akan terjadi persamaan antara pajak dan zakat ditinjau dari penghasilannya. Yang kedua, yaitu perbedaan antara zakat dan pajak. Perbedaan antara zakat dan pajak yang terpenting diantaranya: satu, zakat mengandung arti suci, tumbuh, dan berkah. Orang yang sudah mengeluarkan zakat, jiwanya akan bersih dan terhindar dari sifat kikir. Hartanya tidak kotor lagi karena hak orang lain telah disisihkan dan diberikan kepada yang berhak menerima. 2. Zakat adalah ibadah yang diwajibkan kepada umat muslim sebagai tanda rasa syukur kepada Allah dan mendirikan Yang kedua yaitu perbedaan antara zakat dan pajak. Adapun perbedaan zakat dan pajak yang terpenting diantaranya: satu, zakat mengandung arti suci, tumbuh, dan berkah. Orang yang sudah mengeluarkan zakat itu jiwanya akan bersih dan terhindar dari sifat kikir. Hartanya tidak kotor lagi karena hak orang lain telah disisihkan dan diberikan untuk orang yang berhak menerimanya. Kedua, yaitu zakat adalah ibadah yang wajib dikeluarkan umat muslim sebagai rasa syukur mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya. Sedangkan pajak adalah kewajiban atas dasar negara, baik muslim ataupun non-muslim, yang tidak berkaitan dengan ibadah. Berbeda dengan zakat, sedangkan pajak tidak memerlukan niat apalagi non-muslim. Ketiga, zakat ketentuannya dari Allah dan Rasul-Nya, yaitu penentuan nasibnya dan penyalurannya. Berbeda dengan pajak, ketentuannya sangat bergantung kepada kebijakan penguasa atau pemerintahan. Keempat, yaitu zakat berkewajiban sebagai permanen, terus menerus selama berjalannya hidup di atas bumi ini. Kewajiban mengeluarkan zakat tidak dapat dihapuskan oleh siapapun. Berbeda dengan pajak. Kalau pajak bisa bertambah, bisa berkurang, dan bahkan dihapuskan sesuai dengan kepentingan negara. Di antara perbedaan zakat dan pajak ialah bahwa zakat itu ibadah yang diwajibkan kepada orang Islam sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya. Adapun pajak adalah kewajiban dari negara semata-mata yang tak ada hubungannya dengan makna ibadah dan pendekatan diri. Sekian dari saya.